Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini berkenan mempertemukan kita dalam rangka menyambung silaturahmi dalam Sakoda Jawa Tengah Menyapa. Ya, baiklah kakak-kakak yang saya hormati, saya cintai, semoga ridha Allah selalu menghampiri kita, selalu menaungi kita di setiap langkah kita, sehingga insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan menjadi suatu keberkahan bagi kita semua. Baiklah kakak-kakak yang saya cintai, ini semuanya pramuka, kalau belum tepuk pramuka belum afdal. Tepuk pramuka. Iya. Oh masih kurang, masih kurang 4 kali baru ya. Baik, kakak-kakakku, mari kita buka dulu walaupun tadi sudah dibuka karena sudah break istirahat. Kita buka dulu biar semangat kita mulai membara kembali dan kita bakar-bakar, kita kompor-komporin gitu ya kak. Baiklah, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, pada siang hari ini dalam acara Sakoda Menyapa, alhamdulillah ini di Banyumas ya, di Sakoda Banyumas kita bisa berjumpa. Sebelum acara ini kita rangkai dengan rangkaian acara yang begitu banyak, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Sakoda Jawa Tengah kita, yaitu Kak Priyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pagi, naik mobil ke Cilacap. Ketemunya jembatan dan kali. Hari ini saya bahagia bertemu dengan bidang pramuka dan Pinsakojab. Terusnya saya bingung sekali gitu ya. Oke, langsung aja. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kurang. Salam pramuka. Salam Indonesia. Gitu ya. Indonesia. Salam pramuka. Indonesia. Oke, salam pramuka. Indonesia. Oke. Kita oleh kemarin Rakornas gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga Allah mudahkan langkah kita semuanya dalam bersilaturahim bersama di acara Pinsakoda Menyapa gitu ya. Bukan kayak sebelah P menyapa, ini juga ada P menyapa gitu ya. Oh, belum nyambung ya, kita sambung-sambungkan saja. Terus salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat atas Allah tercurahkan kepada kita semuanya dan semoga kita menjadi umat yang istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau. Kakak sekalian, tadi sudah kami sampaikan bahwa hari ini kita Pinsakoda Menyapa adalah program pasca kita diberikan amanah baru
pasca Muskerwil kemarin. Kemudian kita diberikan amanah dan salah satu programnya adalah Pinsakoda Menyapa. Kita mencoba mendekatkan kembali ke setiap binwil ataupun korda untuk kita bareng-bareng bahwa Jawa Tengah punya peluang, punya menjadi lumbung pencetakan karakter gitu ya. Karena sesuai dengan arahan bidang dari JCT Pusat di bawah pimpinan dari Ustadz Wiranto, kita seharusnya di bidang pramuka punya PR yang sangat besar di sisi BPI-nya. Bagaimana kita menciptakan, menyiapkan kader pemimpin yang nantinya bisa memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik lewat gerakan pramuka. Hari ini kita akan sampaikan beberapa program yang menjadi arah kebijakan dari hasil Muskernas dan Muskerwil, kemudian kita bahas di Rakorda, kemudian hari ini kita sampaikan ke teman-teman sekalian yang harapannya program ini bisa diturunkan di tingkat Pinsakojab ataupun di bidang pramuka di setiap kabupaten kota di masing-masing JCT gitu ya. Terus kemudian program ini bisa tadi tidak semua sama gitu ya, tapi minimal program ini bisa menjadi gambaran bagaimana nanti menentukan program di setiap cabang ataupun di setiap bidang pramuka SID. Kemudian juga harapannya hari ini kita punya gambaran bagaimana nanti kita menjadi konsultan untuk teman-teman kita yang berada di Gus Depan, bagaimana nanti kita menyiapkan teman-teman nanti akan kita sampaikan berapa sih target Garuda, berapa sih target pembina berkualifikasi, berapa sih pelatih standarnya dan berapa kali kita mengadakan kemah gitu ya. Itu nanti kita akan bahas bersama-sama sampai pada nanti kita bisa melaksanakan program ini bersama-sama. Berat kalau sendiri, ringan ketika kita bersama-sama menjalankannya. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelum saya memasuki mengenalkan program SAKO, Departemen SAKO Pramuka SIT Jateng. Di kanan kiri saya dan di sana ada, di sebelah sana dulu itu ada Kak Samawati. Beliau wakil teman-teman, wakil kita semuanya di Semarang sebagai humasnya, humas hubungan antar lembaga gitu ya. Karena kita punya Kuarda, beliau yang kita pasrai untuk sering berkomunikasi dan berkoordinasi. Kemudian di sisi kiri kita ada Kak Titik, beliau yang nanti akan membantu kita, mewakili kita semua tentang alur keuangan nantinya seperti apa di setiap bidang. Kemudian ada Kak Ahmad di sini yang nanti banyak memberikan bagaimana karakter yang kita harapkan dari Pramuka Garuda Sekolah Islam Terpadu. Apa ciri khasnya, apa prosedur dan lain sebagainya, nanti kita akan bisa sharing bersama. Oke, kita langsung saja dari visi misi. Ini kita menyamakan visi semuanya dari Pinsakonas sampai dengan Pinsakoda. Nanti kalau Pinsakojab mau mempunyai visi sendiri, kita lebih bebaskan gitu ya. Jadi silahkan untuk memilih visi, dan ini yang akan jadi visi kita bersama, menjadi penggerak dan pemberdaya pramuka SID untuk kejayaan Indonesia. Kemudian menjadi dasar kita semuanya, kita mengambil dari sekian banyak tadi arah kebijakan, kita mengambil 6 arah kebijakan dari hasil Mukernas dan Muskerwil. Kemudian kita masukkan menjadi 13 indikator pencapaian, kemudian menjadi 4 program besar untuk Pinsakoda. Ini seperti itu. Nah, terus kita juga masih punya PR. Dari 35 kota kabupaten, Pinsakojabnya saat ini baru 22 cabang. Nah, harapannya nanti bekerja sama lintas lembaga dari JCT, bagaimana mengupayakan teman-teman yang belum ada Pinsakojabnya atau baru selesai pada kabitnya, kabit pramuka, bisa terbentuk Pinsakojabnya. Dan
Juga kita punya PR untuk yang sudah purna tugas, artinya purna tugas, masa jabatannya harus sudah berganti itu ya. Nah nanti sistem mekanisme seperti apa nanti kita bahas. Kemudian juga kita masih punya kerjasama lagi pentahelik ya dengan kuartir. Bagaimana kita juga dengan baik itu dari kuartir cabang, kuartir daerah sampai kuartir nasional sampai ke internasional. Event-eventnya apa saja kita bahas bersama setelah ini. Oke, ini kenapa kita yakin lebih dari 1850 kita punya kekuatan angka 509, ini data terakhir ya, data terakhir dari JCT wilayah berapa jumlah sekolah gitu ya. Tapi ini mulai dari PAUD, tapi PAUD tidak dihitung dan kita mulai dari SD ada 136 SD, SMP ada 59 dan SMA ada 18. Ini yang menjadi kekuatan kita bagaimana bisa menghasilkan Garuda-Garuda sekolah Islam terpadu. Kemudian berikutnya ini ada program kesetariatan. Ini sudah beberapa kemarin, hasil kemarin ini belum update ya, ada hasil kemarin koordinasi terakhir kita sudah sampaikan dan ada beberapa perubahan sudah sampai ke tanggalnya, nanti kita sampaikan hasilnya. Ini ada dari kesekretariatan ya, ada tadi yang sudah kami sampaikan, ada pengurus audiensi pengurus baru, kemudian juga anjang sana silaturahim ke Pinsakolda Jawa Timur. Kenapa ini masuknya Jawa Timur? Karena Jawa Timur sudah bikin buku gitu ya. Tapi Pinsakolnas juga bikin buku panduan untuk Pramuka Garuda. Jadi sedang bikin. Tapi kalau tidak salah launchingnya mulai launching itu Februari, bertepatan dengan Kemnas nanti. Kemudian ada rapat kerja daerah anjang sana bersama Pinsakojab seperti yang kita lakukan hari ini dan rapat koordinasi. Kemudian kita lanjut lagi, ini dari Bina Muda, Persari insya Allah besok dilaksanakan di Kudus, tanggalnya sudah ditentukan, Juklak Juknisnya sudah keluar gitu ya, nanti kita share 19-20 November pelaksanaannya, tepat di Kudus. Kemudian Kenwil Jateng, karena informasi terbaru Kemnas dilaksanakan bulan Februari, maka Kenwil dilaksanakan tahun setelahnya, berarti setelah pemilu, Kemudian untuk Dian Pinru, ini Agustus 2023 kita mundur lagi yang Dian Pinsal, insya Allah besok tanggal 6, ini ganti itu kemarin pelaksanaan 30-31 kita mundur lagi tanggal 6-7 Juni, Agustus di Solo insya Allah. Ini program Binawasa, ada KMD, KML. Nah KMD akan dilaksanakan, insya Allah tahun ini ada KMD. Kemarin hasil koordinasi terakhir kemarin akan dilaksanakan secara hybrid gitu ya, perpaduan. Jadi selama 7 hari, nanti 3 hari secara online, 4 hari secara online, 3 hari secara virtual, setelah daring, secara daring, gitu. Jadi offline. Maaf, kebalik. Nah seperti itu. Jadi nanti KML pun sama, karena nanti kita satukan pada saat praktek dan sebagainya kita laksanakan pada saat offline. Kemudian mana yang kalau ini insya Allah program support gitu ya. Tapi kalau yang KMD KML itu yang akan kita laksanakan. Juga nanti ada orientasi MABI, insya Allah akan kita laksanakan. Bertepatan dengan kemarin koordinasi terakhir bisa bertepatan dengan kegiatan di bidang yang lain, berkolaborasi dengan bidang yang lain. Kemudian ini Abdimas, lebih kepada supporting kegiatan, jadi harapannya kita punya kegiatan kemanusiaan, bumbu kemanusiaan kita adakan, jadi sudah menjadi sebuah program wajib ya, satu paket. Menunggu diputarnya film, ya.
Ini nanti bentuknya film ya Kak Hori? Bisa Kak? Ya. Baiklah. Saya isi dulu ya Kak Pri ya. Sedang cari-cari ya Kak. Sudah dicari tapi ini. Enggak sinkron. Ya baiklah. Sambil menunggu pemutaran penjabaran terkait dengan logo Pramuka Sekolah Islam Terpadu yang baru. Saya masih pakai yang lama. Ya. Di dalam pramuka itu nak ketake diem-diem ngene iki wagu ya Kak ya. Wagu ya. Nyanyi, nyanyi. Ayo nyanyi angkat itu yo. Baiklah, Kakak, ketika nanti saya bilang, "Halo, apa kabarmu?" Jawabnya, "Alhamdulillah. Kami senang, kami sehat. Luar biasa." Nanti luar biasanya sambil berjinjit ya Kak. Jadi berdiri ya Kak ya. Soalnya ini tadi sudah Jumatan wudhu. Seger, sudah dahar, sampun nggih? Dahar sama nggih, sama Banyumas sama Jawa bagian utara, saya Jawa bagian utara, kakak-kakak Semarang. Jadi ya rada kasar-kasar sithik itu. Sama nggih? Ya sudah dahar. Tinggal apanya Kak? Tinggal duduk ngantuknya. Ya. Baik, monggo Kakak berdiri dulu. Oke. Baiklah. Bisa Kakak? Oke, saya lanjutkan dulu. Baik, sudah kadung berdiri kakak-kakak. Nanti kena putung udah balik Bu. Baik, akan saya sapa kakak-kakak. Nanti juga bisa untuk adik-adiknya di sekolah masing-masing dan ditularkan ke ya. Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah. Kami senang, kami sehat. Luar biasa. Cincitnya mana cincitnya? Ya, baik. Saya nanti kalau saya suruh lompat bahaya. Karena faktornya sudah Tapi yang di sini masih muda-muda. Yang sudah juga masih muda-muda. Saya yang U-nya. Baik, saya ulang ya. Oke, baiklah. Siap semuanya? Halo. Apa kabarmu? Oh, ternyata kakak-kakak langsung bisa. Ya, ini videonya sudah ketemu. Ya, kita monggo kakak-kakak duduk lagi. Ya. SIT Indonesia yang menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam untuk kejayaan Indonesia. Pita kuning bertuliskan bersiap siagalah. Be prepared adalah semboyan pramuka dunia yang bermakna siap jasmani dan rohani dalam menjalankan kewajiban, disiplin dalam aturan, serta siap pada segala kemungkinan. Gerakan pramuka teman-teman yang lain di kuartir, kita punya ada satu yang berbeda. Berbedanya di mana? Jelas kalau konsep secara kurikulum kita tidak bisa membuat sendiri, karena itu sudah, dan kurikulum yang ada di SKU itu insya Allah sudah mencakup semuanya. Malah dulu kita lebih khasanahnya lebih luas kita daripada yang ada di SKU. Kalaupun pencapaian contoh lah ya, anak kelas standar ya, anak siaga tata sebenarnya di kita itu lebih dari siaga yang paling tertinggi tata mula bantu tata ya. Jadi antara standar mulanya siaganya kita itu sebenarnya sudah kelas tata sebenarnya. Apalagi yang terap kayak hafalan sholat saja lah, atau hafalan bagaimana tilawahnya dan hafalannya kita lebih dari itu. Nah seharusnya kalau TKK sudah utama semuanya itu. Jadi kita lebih bisa memungkinkan untuk itu. Nah yang jadi masalah bagaimana praktikum kita, latihan kita sudah sesuai dengan apa yang jadi harapan dari JSIT secara umumnya.
dan khususnya adalah bagaimana kita mempraktekkan di gugus depan. Ada 5 tematik gitu ya, khas Sako Pramuka Sit yang kita pertahankan gitu ya dari setiap kegiatan kita ataupun kegiatan-kegiatan perkemahan. Ini Kak, yang 5 tematik khas ini jangan sampai hilang. Jangan sampai itu tidak ada di setiap pertemuan pekanan kita. Ada Sirah Nabawiyah, tematik khas para sahabat, para nabi dan sahabat, periode sahabat. Ini Sirah Nabawiyah, ada Sirah sahabat, periode Makkah Madinah. Kemudian ada Sirah para pejuang dan penakluk dalam Islam gitu ya. Kemudian ada kisah perjuangan pahlawan Islam di Nusantara. Kemudian ada kisah perjuangan bangsa-bangsa Islam membebaskan negerinya. Saya akan menyampaikan sedikit saja yang terkait dengan keuangan, kebendaraan. Matur nuwun waktunya Kak Pri. Di sini nuwun sewu kakak-kakak ada bendahara Pinsakocap mboten nggih? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan begini, tunjuk jari. Tunjuk tangan. Mboten enten? Masya Allah. Ini semuanya ketua Sakocap Kak, gitu Kak. Anjir. Ya nanti kalau bisa disampaikan nanti bisa disampaikan dari kalau semuanya ketua Pinsakocap saya bawa kurang Kak. Oh kurang ya. Nggih. Saya mendapatkan oleh-oleh dari bendahara Pinsakonas, kemudian sekarang alurnya itu dibuat kita itu napa nggih Kak? Sami'na wa ta'na gitu nggih, dari atas ke bawah gitu. Jadi kita tidak boleh belak-belok. Meskipun tadi jalan yang saya lewati itu luar biasa belak-beloknya. Saya dari Purworejo kakak-kakak, terus lewat jalur selatan, pinggir laut. Jadi naik turun belak-belok pokoknya memabukkan. Itu tadi jadi masalah Kak, karena terus berhenti, lihat pantai berhenti, lihat pantai berhenti gitu Kak. Oke. Yang pertama untuk logo tadi itu otomatis kan nanti yang akan kita pasang ya. Nah, kita pasang. Kemarin ketika Kak Pri, kemudian Kak Ahmad dan Kak Mila, sekretaris Pinsakoda itu ke Jakarta, itu akhirnya mau tidak mau membeli gitu nggih. Membeli untuk oleh-oleh ke kakak-kakak semua. Jadi kita itu Pinsakoda menyapa itu sik digawa me promo. Oke, promo. Nah, yang kami sampaikan nanti kakak-kakak, saya bawa tapi masih di sana nanti nggih. Nanti Pinsakocap dapat 1. Dapat 1. Nah, untuk alurnya nanti ketika kakak-kakak akan menyampaikan ke Kamabigus, nggih, Kamabigus, ke teman-teman dulu, kemudian ke Kamabigus itu kita tidak boleh membuat sendiri. Jadi harus pesan. Tuh. Harus pesan berapa harganya Kak? Jangan tanya harganya. Pokoknya berapapun harganya kita bayar. Nggih, karena kita tidak boleh membuat. Meskipun sebelumnya kami kan ada di grup Pinsakonas nggih Kak, nggih. Di grup Pinsakonas itu banyak sekali sudah yang menawarkan. Turun dari grup Pinsakonas kemudian ada grup Pinsakocap. Dari daerah ini sudah bilang 4.000 gitu. Terus dari daerah lain ada yang bilang 3.000 gitu. Tapi itu tidak bisa gitu nggih. Jadi nanti monggo kakak-kakak untuk ke depannya, kalau sekarang kemarin kan kita ketika di Pinsakocap di Pinsakoda menyapa ex Karesidenan Kedung nggih. Kita kan pertama kali di sana. Kita sampaikan alurnya, jadi nanti dari Pinsakocap pesan, kemudian pesanan disampaikan nanti yang mengurusi bendahara nggih. Bendahara, kemudian dari bendahara Pinsakocap menyampaikan ke saya, kemudian saya nanti menyampaikan ke
Danus Pinsakonas, seperti itu. Alurnya kok panjang sekali Kak? Nggih, seperti itu memang alurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak sekalian, saya tidak bisa berpantun. Nanti tidak nih malah kehabisan kata seperti Kak Pri. Kak Pri tadi bisa tiga baris, enggak bisa. Alhamdulillah, berbahagia sekali kami hari ini dapat bersilaturahmi ke Cilacap. Saya pertama ke Cilacap tahun 2004, ada kegiatan di Pertamina, dan baru sekali ini kemudian mengulang perjalanan ke Cilacap. Tadi melipir dulu ya, Kak Pri sudah ikut acara di sini. Saya tadi cari sarapan dulu di Teluk Penyu karena mau sarapan dari rumah lewat jalur mana Kak? Tadi jalur yang lewat Pantai Manganti itu ternyata ya daripada nanti keluar semua sarapannya di sini. Oke Kak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tadi saya sampaikan oleh Kak Priyono selaku Kapinsakoda dan Ketua Bidang Pramuka JSIT Wilayah Jawa Tengah, JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, yang secara ex officio maka beliau sebagai Ketua Pinsakoda Sako SIT Jawa Tengah, dan juga secara ex officio kemarin disampaikan oleh Kuartir Daerah Gerakan Pramuka bahwa Kak Priyono nanti selanjutnya sebagai andalan daerah urusan Sako. Pada kesempatan kali ini kami tidak akan menyampaikan secara teknis atau detail tentang bagaimana pencapaian Pramuka Garuda, karena memang saya kira Kak Silen sudah pernah mengalami, memproses dan menghasilkan saya kira ya bagaimana Pramuka Garuda. Jadi Pramuka Garuda adalah jenjang tertinggi atau tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang peserta didik atau anggota muda Gerakan Pramuka di setiap golongannya, bisa siaga Garuda, bisa penggalang Garuda, dan seterusnya. Nah, untuk nasional sudah diturunkan tadi 5.700 sekian tadi, kemudian di Jawa Tengah sudah di breakdown juga. Nah, kemarin ketika kami audiensi dengan Kuartir Daerah itu ternyata dianggap terlalu sedikit. Jadi kami menyampaikan ketika raker dengan teman-teman Pinsakoda itu wah targetnya kok banyak sekali Jawa Tengah. Ternyata ketika kita paparkan ke Kuarda, kok sedikit sekali Jawa Tengah itu kan. Karena ternyata Kuarda punya target satu periode sampai 2023 itu adalah 50.000 Garuda. Sedangkan kita hanya siap setor berapa Kak Pri tadi? 1.800, itu dianggap terlalu sedikit. Melihat potensi SIT yang sangat besar, maka besar harapan dari kakak kita di Kuartir Daerah agar Garuda-Garuda itu bisa lahir dari sekolah Islam terpadu. Siap ya Kak sekalian? Oke. Nah Kak sekalian, nanti yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam beberapa kesempatan para pimpinan kita di JSIT Pusat sudah mengingatkan bahwa keunggulan atau program unggulan dari sekolah Islam terpadu itu ada 3. Yang pertama adalah di program PAI, yang kedua di program BPI, dan yang ketiga adalah di Pramuka. Artinya Pramuka itu tidak boleh lagi dianggap sebagai pelengkap di sekolah-sekolah Islam terpadu. Karena Pramuka adalah program unggulan sekolah Islam terpadu. Maka aspek-aspek keunggulan ini harus bisa kita munculkan dalam kegiatan pembinaan dan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kita. Jadi aspek keunggulan-keunggulan yang harusnya memang ada pada seorang pramuka itu harus bisa kita munculkan. Keunggulannya di mana? Keunggulan yang dimaksud tentu bukan banyaknya piala yang kita peroleh. Keunggulan yang dimaksud bukan banyaknya Garuda yang kita lahirkan, tetapi keunggulan yang dimaksud adalah bagaimana agar karakter-karakter anak didik kita, dalam hal ini ukuran dasarnya adalah satya dan dharma pramuka itu bisa benar-benar terrealisasi dalam kehidupan mereka. Jadi keunggulan pramuka SIT ya harusnya di situ. Bukan menang-menangan lomba saja, bukan banyak-banyakan Garudanya saja, tapi
bagaimana kemudian bahwa anak-anak didik kita di Pramuka SIT itu memang memiliki karakter yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Ada, kalau dulu ada 10 muasofat, ada kemudian direvisi oleh JSIT menjadi 7 karakter dan seterusnya, itu harusnya bisa dimunculkan dalam anak-anak didik kita melalui 3 program utama tadi. Ya, jadi ada PAI, ada BPI dan Pramuka. Dan kemarin dari arahan dari JSIT, Wakil Ketua JSIT Pusat Bidang Pembinaan Karakter ya, Ustadz Wiranto, beliau berharap tiga lini ini bersinergi, jadi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Bagaimana mencapai pembentukan karakter anak dengan indikator A, B, C, D itu harus ditopang di 3 program tadi. Jadi sekali lagi mohon nanti kakak sekalian juga bisa kami titipkan arahan dari JSIT Pusat ini kepada kepala sekolah atau Kamabigus masing-masing bahwa pramuka itu tidak boleh lagi menjadi second opinion atau second line atau pilihan kesekian. Termasuk dalam memilih para pembinanya juga tidak boleh lagi sak kecekele, sak kecandae, sak entuke. Tapi karena memang pramuka ini harus menjadi program unggulan, berarti harus diseriusi. Kakak di pangkalan masing-masing jika ada pembina yang belum KMD harus di KMD-kan. Dan itu menjadi tanggung jawab di masing-masing pangkalan. Kalau ada pembina-pembina Pramuka SIT belum ikut program pembinaan, seperti anak-anak kita di BPI, harus dibina. Agar apa? Agar nanti visi misi ini bisa kita tanamkan, bisa jalankan bersama, dan kemudian kita cetak anak-anak didik yang sesuai yang kita harapkan. Sharing bagaimana kita itu bisa aktif, efektif dan dipandang gitu ya di tempat kita. Ya. Itu begini Kak. Kita sebagai Sako ini semuanya insya Allah adalah pemimpin-pemimpin di masing-masing kabupatennya yang nantinya insya Allah akan jadi lokomotif dari gerbang-gerbang yang ada di belakang untuk digeret bareng-bareng, untuk sukses bareng-bareng, untuk memunculkan ini loh JSIT. Ya. Ini loh Sako Pramuka. Ya. Karena JSIT sudah menjargonkan bahwa Pramuka itu adalah program unggulan. Karena memang benar, dari Pramuka lah kita itu bebas untuk mengolah peserta didik dalam bentuk apapun, tapi masih dalam koridor peraturan yang ada, seperti itu. Yang perlu saya sampaikan adalah Sako, satuan komunitas, ya, satuan komunitas adalah membawahi gugus depan yang ada di daerah masing-masing kakak, seperti itu. Jadi Sako membawahi gugus depan yang ada di masing-masing kota kabupaten kakak. Nah itu untuk tadi Kak Titik sudah menyampaikan, sudah ada kepalanya, harus cari tangannya, badannya, kakinya agar bisa berjalan bareng-bareng. Nah dalam hal inilah diperlukan organisasi yang bisa mengkoordinir di setiap kota kabupaten. Jadi ketika hanya pembina, misal pembina satu sekolah hanya berjalan sendiri-sendiri, itu maka akan tidak terkoordinasi dengan baik. Hasilnya pun juga tidak bagus seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi Sako membawahi gugus depan, tapi perlu adanya koordinator di tiap kabupaten kota. Nah inilah tugas dari kakak-kakak sekalian, mengkoordinasi, menjadi lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong yang ada di belakang kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, kakak-kakak itu adalah ketika kakak-kakak menjadi ketua satuan komunitas di masing-masing daerah kakak-kakak, kakak-kakak itu adalah andalan cabang. Ya. Jadi jangan ngilang Kak dari cabang, ini kesempatan, gitu nggih. Kesempatan kalau ada juklak ngerti DWC ya. Jadi kalau ada juklak Persari ya nomor 1 lah, dapat bocorannya dulu, bisa mempelajari dulu. Minimal seperti itu. Tapi
ketika kita aktif di cabang, insya Allah banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam hal kepramukaan yang akan kita dapatkan. Ya, yang jadi garis besar adalah ketika kakak menjadi ketua satuan komunitas di daerah kakak masing-masing, secara ex officio ya kak namanya ya, ex officio kakak adalah andalan cabang kabupaten masing-masing, yaitu di bidang Sako SIT. Seperti itu. Jadi pengalaman itu banyak sekali cabang-cabang yang ada di Jawa Tengah dulu ya. Jawa Tengah itu kakak-kakak pengurus cabang pramuka Jawa Tengah, bukan kota-kota yang ada Jawa Tengah itu gini, kadang Kak Sam gitu. Saya dipanggil biasa Kak Sam gitu. Kak Sam. Jenengan itu kan wakil ketua di Jawa Tengah. Iya. Tapi kini kotaku kiki sopo wonge, sampai seperti itunya. Jadi wong iki sopo sih gitu. Jadi gini kakak, walaupun nama kakak tidak tercantum di dalam SK, tapi di SK kuartir cabang itu ada tulisan ketua Sako Sekolah Islam Terpadu, misal kota Semarang seperti itu. Berarti otomatis ketika kakak menjadi ketua berarti kakak adalah andalan. Nah ini manfaatkan. Bagaimana cara nembusnya? Kadang mungkin yang sudah di cabang, sudah di kuarda itu hal yang enggak masalah gitu ya. Tapi ada banyak sekali kakak-kakak yang bingung. Tapi ya kalau memang berdasarkan tadi yang dikatakan oleh kakak, bahwasanya kalau bukan Garuda Presto ya. Karena memang habis pandemi kak. Jadi tadi katanya masih diskon begitu. Jadi kalau masih diskon akhirnya kita banyak ngikuti dan alhamdulillah banyak yang lolos begitu. Walaupun ya secara kapasitas kemampuannya memang belum bisa kita samakan gitu, sesuai dengan pramuka Garuda yang seharusnya begitu. Tapi paling tidak kita sudah meloloskan beberapa pramuka Garuda, saya udah plong lah rasa begitu. Dan sudah memang alhamdulillah dari kami sudah mulai mendekat ke tingkat ini baru Kuaran kak. Alhamdulillah Kuaran, alhamdulillah saya pas kebetulan di tingkat Kuaran itu sekretarisnya itu dulu kenal saya waktu di saya pramuka di SMA. Terus saya diajakin masuk ke Kuaran. Jadi ya sebagai langkah awal lah, Dari awal kami sudah mencoba untuk ke Kuarcap, komunikasi, terus kita kirim surat, mau mengenalkan diri begitu, tapi tidak pernah direspon. Alasannya ya lagi gak ada anggaran begitu katanya. Padahal kita nggak minta anggaran, kita cuma minta waktu begitu ya. Tapi mungkin tipikal pejabat kayaknya. Baik, dan yang ingin saya tanyakan adalah tadi yang disampaikan oleh kakak. Saya masih kebingungan di dalam menempatkan klasikal di dalam itu tadi ya, sesuai dengan SKU. Gitu. Yang saya tanyakan adalah di tempat kami di Kabupaten Pekalongan itu belum ada Sako SIT karena keterbatasan syarat ya. Syaratnya itu kan harus 3 ya kak ya, 3 pangkalan betul, 5 gugus depan. Sementara kami itu baru 2 kak. Kalau misalnya kami mengandalkan kedekatan ini diperbolehkan, boleh enggak kak seperti itu? Boleh ya. Nanti kita coba hubungan inilah pribadi dengan sekretaris cabang, mudah-mudahan diperkenankan. Karena ketika kita kemarin ketemu dengan kakak-kakak pelatih gitu ya, ternyata Sako yang muncul ya itu Sako Ma'arif, sementara Sako SIT itu kita lebih aktif dan event-event tingkat cabang kita sering muncul gitu ya dengan kejuaraan-kejuaraan seperti itu, akhirnya kita dikenal, tapi kita nggak ada cangkolan sakonya. Kemudian yang ketiganya ini ending atau goalsnya ini di Pramuka SIT itu kalau kami tangkap tadi Pramuka Garuda nggak kak? Secara umum. Ya kalau di PPI kan juga ada goalsnya nggak? Nah ini kalau di Pramuka ini apakah sama? Prosesnya juga bagaimana? Dan kemudian sesuatu yang mungkin bisa dibawa setelah dari SMA itu apa begitu? Artinya ada secara simbolisasi atau prasasti atau nopo nggih bahasanya kita saya dari Pramuka SIT mungkin ya.
yang tadi mungkin Garuda gitu ya Kak ya. Nah ini dan istilah-istilah tadi kalau di SMA itu kan penegak, nggih, pandega, itu istilahnya nggih. Penegak lah ya, penegak itu bantara, kemudian laksana nggih. Nah, ini kalau yang sudah berjalan di SMA kami itu nggih kemarin pelatihan bantara sudah, laksana sudah. Dan ini sedang nggih kebetulan hari ini sedang reorganisasi apa itu dewan sekolah gitu. Apa namanya? Pengurus dewan ambalan. Ya jujur saja ini saya sebenarnya bukan pembina pramuka Kak. Jadi ini mewakili nggih, karena diutus oleh kepala sekolah untuk mewakili karena pembina pramukanya kami juga baru 2 orang dan sekarang sedang proses acara begitu. Jadi memang bagi-bagi tugas lah begitu. Laporannya terdiri dari apa? Yang pertama adalah sertifikat Kak. Scan sertifikatnya, kirim ke kita, nanti kita melaporkan lagi ke Binsakonas. Itu bukti otentiknya meng-scan sertifikat Garudanya. Nah, karena setelah itu mau diikutkan ke bermacam lomba. Kita membantu fasilitasi lomba-lomba di tingkat Kwarjab sampai tingkat Kwarda seperti itu. Begitu Kak. Oh sudah ke sini ya. Kita percepat. Oke. Nah, Garuda Mandiri ya. Oke. Pekan depan kegiatannya kan bukan tali temali, berarti tematiknya misalnya tematiknya Diponegoro. Kemudian berikutnya mungkin kisahnya Janisari berlatih memanah. Pekan berikutnya misal itu bisa beda-beda. Tapi bisa juga tematiknya itu bersambung seperti yang dibuat oleh Kak Zulfa itu tematiknya itu mulai dari proses hijrah dari proses Islam di Makkah sampai proses hijrah. Kemudian di akhir semester itu ada kemah besar dengan tema Perang Badar Kubro. Jadi itu setiap pekan kegiatannya bersambung. Jadi pekan depan anak-anak, adik-adik kita lanjutkan kegiatannya dengan kisah yang lebih seru dan seterusnya. Itu kan menjadi narasi bersambung. Jadi satu semester itu ada satu kisah yang panjang tapi kemudian dipecah menjadi perkegiatan. Bagaimana kemudian ketika Rasulullah datang hijrah ke Madinah dan yang dilakukan pertama membangun masjid. Bangun masjid ya anak-anak berarti bermain tali temali. Tadi belum saya bocorkan, sekarang saya bocorkan bahwa Sakoda Menyapa ya adalah bahwa ini loh program kami. Ya, kami di Jawa Tengah punya program seperti ini yang nantinya bisa kakak-kakak adopsi di program-program di kota cabang kota kakak-kakak sekalian. Oke, tidak bijaksana apabila saya memperpanjang lagi karena kakak-kakak juga harus persiapan pulang, apalagi yang Pekalongan, apalagi saya yang Semarang. Baiklah, atas izin semuanya mari kita tutup. Saya sebelumnya atas nama Samawati, Kak Samawati mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dalam memandu acara pada siang sampai sore hari ini. Mari kita tutup dengan untuk sesi yang terakhir yaitu acara penutupan. Mari kita buka bersama-sama acara penutupan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sambutan dari Ketua Korda, ex Ketua Korda, tapi bidang apa ya? Oh ya, Pak Ahyar. Kepadanya kami persilahkan. Banyak hal yang kurang dalam menjamu, menyuguhkan, menyiapkan segala sesuatunya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau ada sebuah rumah makan itu kan tulisannya kalau engkau puas hubungi yang lain, kalau engkau tidak puas hubungi kami. Gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu saudara itu merasa tidak puas dengan pelaksanaan hari ini, jangan di-share di medsos. Ya, sampaikan saja ke panitia, begitu ya. Sehingga besok bisa diulangi lagi di sini, begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat jalan, mudah-mudahan Allah lancarkan, mudahkan, selamatkan perjalanan kita sampai rumah kita masing-masing. Billahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi wasabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup oleh beliau Kiai Agus. Kepadanya kami persilahkan.
اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Begitu untuk acara yang terakhir ya penutup, monggo kita sarang-sarang tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.